Shalom semuanya, selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya dan penyertaan-Nya, kita boleh berkumpul kembali dalam renungan ini. Meskipun secara online, kiranya melalui renungan ini, Tuhan sendiri yang berbicara dan menguatkan kita, khususnya kita sebagai anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Mari kita sebelum memulai renungan dan bacaan firman hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita menundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatannya yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Walaupun kami mengikuti renungan ini secara online, kami percaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Tolong jauhkan segala gangguan, tenangkan hati kami, dan bukalah pengertian kami agar firman-Mu boleh kami pahami dan hidupi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Judul firman hari ini adalah tetap setia di masa muda. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Pengkhotbah 12 ayat yang ke-1. Ingatlah akan penciptaanmu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang tentangnya engkau akan berkata, tak ada kesenangan bagi di dalamnya. Firman Tuhan juga mengingatkan kita dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lalu teman-teman yang terkasih, dua ayat firman Tuhan ini secara khusus berbicara kepada kita yang masih muda. Tuhan tidak memandang masa muda sebagai masa yang sembarangan, tetapi sebagai masa yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam Pengkhotbah 12 ayat ke-1, Tuhan mengingatkan kita untuk mengingat Tuhan di masa muda. Artinya Tuhan tidak ingin kita tuh menunda hubungan dengan Tuhan. Tidak mau kita tuh berkata, nanti saja kalau sudah dewasa, atau nanti kalau udah sukses. Justru di masa muda itu, inilah Tuhan yang ingin Dia mengenal kita dengan berjalan bersamanya. Namun kenyataannya, masa muda itu seringkali dipenuhi oleh banyak sekali hal seperti tugas sekolah, tekanan, nilai, pergaulan, media sosial, dan juga keinginan untuk diterima oleh lingkungan. Tanpa sadar, semua itu bisa membuat Tuhan menjadi nomor sekian dalam hidup kita. Lalu firman Tuhan juga yang kedua, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 menegaskan bahwa usia manusia bukanlah usia pada waktu mudanya itu sembarangan. Manggil anak muda itu untuk menjadi teladan dalam perkataan, sikap, kasih, kesetiaan, dan kesucian yang Tuhan mau. Artinya Tuhan itu percaya kepada kita. Tuhan itu tahu proses kita itu masih dalam proses. Masih belajar dan masih bisa jatuh juga. Tetapi Tuhan itu mau kita tuh bertumbuh dan tidak hidup mengikut arus dunia. Tuhan mau hidup itu kita tuh punya nilai dan tujuan. Mengikut Tuhan di masa muda itu memang enggak mudah. Kadang itu kita tuh merasa berbeda dari teman-teman yang lain. Terus juga kadang itu kita tuh harus menahan diri lebih dari itu, kayak lebih banget gitu loh. Tetapi firman tuh hari ini tuh mengingatkan kita tuh bahwa masa muda itu yang diserahkan kepada Tuhan tuh nggak sia-sia. So kita bisa aplikasikan ini ke kehidupan kita. Kayak kita bisa renungkan sejenak, apakah itu selama ini tuh kita itu sudah mengingat Tuhan di masa mudaku? Apakah perkataan dan sikap kita itu udah mencerminkan sebagai anak Tuhan belum?
Terus dalam hal apa kita itu perlu perubahan dan lebih taat lagi kepada Tuhan. Nah, lewat renungan ini tuh Tuhan itu mau mengajak kita untuk mulai serius berjalan bersama Tuhan sejak sekarang, tapi hari ini juga, detik ini juga, dan bukan nanti-nanti. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita menundukkan kepala kembali. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Sebagai anak-anak muda, ampuni kami jika selama ini kami sering melupakan Engkau dan lebih mementingkan hal-hal duniawi. Tolong kami agar kami boleh mengingat Engkau di masa muda kami dan hidup seturut kehendak-Mu. Bentuklah kami menjadi anak muda yang berkenan di hadapan-Mu dan menjadi teladan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.